الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Jamaah saum Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah di hari yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan pengampunan, di bulan di mana Allah melipat gandakan segala amal kebajikan kita. Semoga kita semua di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini selalu mendapatkan kekuatan, petunjuk dan rahmatnya. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman tentu sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah karena kita alhamdulillah saat ini dapat menamui bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sebagaimana bukti rasa kesyukuran kita tidak lain adalah kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, sebagaimana doa yang dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu min mutaqabbala. Jamaah sekalian, Nabi berdoa, ya Allah, berilah keselamatan bulan Ramadan dan diselamatkannya kita atau masing-masing kita di bulan Ramadan, dan juga yaitu diterima segala amal ibadah kita, tentu baik ini bulan Ramadan begitu juga sesudah bulan Ramadan. Jamaah sekalian, kemudian ada 4 golongan yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari talil Qur'an wa hafizil lisan mut'imil ji'an wa sa'imi fi syahri Ramadan. Bahwasanya surga itu merindukan kepada 4 golongan. Pertama, yaitu orang yang selalu membiasakan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, yaitu menjaga mulutnya atau pembicaraannya. Mut'imil ji'an,
kemudian memberi makan, termasuk membukakan orang puasa, yaitu pertama khusus itu kalau di Ansni itu fakir miskin, tetapi kalau kita membukakan puasa, insya Allah pahalanya pun kita akan dapatkan. Puasa ini di syahril Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama kali Quran, yaitu golongan orang-orang yang selalu membiasakan membaca Al-Quran. Karena orang yang membiasakan membaca Al-Quran, tentu dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan rahmat itu baik bagi dirinya, lebih-lebih juga kepada keluarganya. Nabi bersabda, "Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuh." Artinya, hendaklah banyak-banyak kalian itu membaca Al-Quran di rumah. Sesungguhnya di dalam rumah yang tidak ada orang membaca Al-Quran akan sedikit mendapatkan, yaitu kebaikan. Wa yuksirus sarra, bahkan yang banyak yang kita temukan adalah kejahatan atau bahkan kesusahan. Wa yutiqu ala ahlihi, dan bahwa penghuninya akan selalu merasa sempit dan susah. Oleh karena itu, di dalam hadis lain yang dikatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu bagi kita hendaklah selalu membiasakan untuk membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan bahwa rumah yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan sebuah kubur. Walaupun di dalam kehidupan kita, di lingkungan masyarakat kita, ya orang banyaklah kalau sudah meninggal lalu membaca Quran di kubur. Maksudnya bahwa kita ini yang sebaiknya di rumah kita lah, kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu di saat kita di hari yaumil qiyamah nanti. Jamaah sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu wahafizil lisan. Hendaklah kita menjaga pembicaraan di dalam keadaan kita, terutama berpuasa ini. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman, "Wastanibu qaulaz zur", dan jauhilah olehmu perbuatan dusta. Karena hadis Nabi mengatakan, "Karena yu'minu billahi wal yaumil akhir", bahwa pada suatu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fayaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Tentu kalau kita membaca Al-Quran atau kita menjaga lisan, maka itulah yang sebaik-baiknya. Al-muslimu salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang dapat, yaitu membuat rasa aman atau orang-orang muslim lainnya merasa nyaman, terjauh dari perbuatan, yaitu ataupun lisan dan perbuatan lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu mut'imul ji'ah, yaitu adalah golongan umat Islam yang suka memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir miskin, di mana bahwa orang-orang fakir miskin itu dapat merasakan betapa pedihnya perut ini yang kosong karena ketiadaan makanan. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu
siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang tidak mempedulikan anak-anak yatim serta tidak menyuruh orang untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jemaah sekalian, walaupun di lingkungan jemaah Masjid Al-Muslimun ini belum ada panti asuhan kita Muhammadiyah atau Aisyah, akan tetapi untuk kita ketahui di kota Madiyah ini ada 13 panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah. Secara keseluruhan di Kalimantan Selatan kita baru memiliki 21 buah panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga hendaklah kita wasa'ini, yang ketiga yang keempat wasa'ini fi syahri Ramadan, yaitu sa'im setiap yaitu di bulan Ramadan kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Mengapa ibadah puasa itu kita kerjakan? Karena ibadah puasa itu tidak lain akan memberikan manfaat yang banyak bagi kita kaum muslimin. Terutama bahwa ibadah puasa itu adalah untuk mendidik kita berdisiplin. Apakah itu disiplinnya makanan? Apakah disiplinnya itu kita dalam bentuk kehidupan kita tidak tamak dan loba, maupun disiplin lainnya? Itulah yang disebut dengan wakaf untuk memelihara amanah apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu dengan melakukan ibadah puasa Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'da qawla dzur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa sharabahu." Artinya bahwa orang yang tidak meninggalkan dusta serta orang yang meniscaya orang melakukan kenistaan dan orang yang mengerjakan kedustaan atau kenistaan, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak perlu lagi kepada perbuatannya. La ya'da ta'amahu wa sharabahu, dan tidak perlu meninggalkan makannya dan minumnya karena mereka telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu di dalam melaksanakan ibadah puasa yang kita lakukan sekarang ini, mari kita jaga puasa kita itu dengan sebaik-baiknya. Terutama kita menjaga dari yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum di siang hari. Kedua, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Karena orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari berat sekali, yaitu kafaratnya. Pertama, harus membebaskan budak. Namun di Indonesia tidak ada budak ini. Tetapi yang kedua, kalau budak tidak ada, kafarat orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, yaitu puasa 2 bulan lamanya. Sedangkan puasa kita 1 bulan aja itu susah sekali. Yang ketiga, kalau tidak sanggup puasa yaitu 2 bulan lamanya, maka jamaah sekalian kita hendaklah memberi makan 60 orang fakir miskin. Itulah ibaratnya orang yang sedang berpuasa melakukan hubungan suami istri di siang hari. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Yang keempat, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga lubang dengan sengaja. Yang kelima, yaitu muntah dengan sengaja, mungkin memasukkan jari-jari ke dalam kerongkongan mulut kita, lalu kita muntah. Itu dengan sengaja, maka bisa membatalkan puasa kita. Yang keenam, haid atau nifas, yaitu bagi kaum wanita. Yang ketujuh, orang yang puasa tiba-tiba bahwa mereka diserang penyakit gila atau tidak sadarkan diri, maka orang ini akan batal puasanya. Kemudian yang kedelapan, sengaja membatalkan niat puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya baghil khairi abshir, wahai orang yang menyukai kebaikan bergembiralah. Wa ya baghi syarri abshir, dan wahai orang yang suka berbuat kerusakan, maka di bulan puasa ini khususnya atau kemaksiatan bulan puasa ini hendaklah tinggalkanlah atau berhenti. Oleh karena itu jemaah sekalian, itulah tadi di antara 4 bahwa surga akan menantikan kita semua jemaah sekalian, yaitu ada 4 perkara tadi. Yang pertama yaitu orang yang suka membaca Al-Quran, yang kedua orang yang menjaga lisan, yang ketiga orang yang suka memberi makan yaitu kepada fakir miskin, atau kita membukakan puasa di masjid ini, itu termasuk adalah orang yang dinantikan Allah itu dengan surganya. Wasa'idi fi syahri Ramadan, dan juga yang keempat itu berpuasa di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bit-tawfiqi wal hidayah, wa jannibna asy-syirka wal munkarat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik, wa salamata min kulli ismin, wal ghanimata min kulli birrin, wal fawza fil jannati wan najati minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.